Dari kecil, aku suka banget lihat tumbuhan dan hewan. Selalu ada rasa penasaran dalam diriku. Apa yang bikin mereka bisa tetap hidup, bertumbuh, dan terus ada sampai sekarang? Rasa penasaran itu nggak pernah hilang. Malah bikin aku makin tertarik waktu pertama kali kenal pelajaran biologi di sekolah. Sejak itu, aku sadar kalau biologi bukan cuma pelajaran, tapi sesuatu yang bikin aku betah dan ingin terus belajar sampai kapanpun. Praktikum biologi di laboratorium selalu jadi pengalaman yang seru buatku. Dari situ, aku bisa lihat detail yang nggak kelihatan sehari-hari. Mulai dari membedah, meneliti, sampai mengamati hal-hal kecil yang ternyata luar biasa. Rasanya kayak setiap percobaan selalu kasih kejutan baru, dan bikin aku makin kagum sama kehidupan di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kami dari program studi bimbingan konseling pendidikan Islam. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang membawakan materi dari teori Donald and Super. Dan klien kami. Halo, nama saya Ila Melani. Halo Kak. Halo. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang Kak. Selamat pagi, siang. Perkenalkan, nama saya Usna Hayatazia. Saya dari program studi bimbingan konseling pendidikan Islam semester 5. Nah, sebelum kita melanjuti, ada baiknya kakak perkenalan kamu terlebih dahulu. Selamat pagi ya Kak. Nama aku Ila Melani. Aku dari jurusan biologi di Universitas Medan. Kami aku di PTP. Semester 3 ya Kak. Kita bisa ngobrol sejenak ya Kak. Ngobrol santai agar saya kita sharing lah tentang pengalaman kita karir. Nah, saya ingin tahu Kak, pengalaman kakak dan perjalanan kakak terutama tentang karir yang kakak cintakan. Nah, boleh gak kakak ceritakan pengalaman kakak misalnya dari SD, SMP, SMA, bahkan hingga kuliah. Boleh gak diceritakan mulai dari SD? Kalau dari SD itu, kan aku waktu kecil sering diajak sama orang tua aku buat main sih atau berkebun. Kadang kan ada aku juga kan. Jadi aku sering ikut sama mereka di kebun. Nah, di situ tuh aku kayak suka deh lihat tumbuhan, hewan, kucing gitu atau sama serangga-serangga gitu. Itu aku bikin. Nah, itu tuh bikin aku tertarik gitu untuk ke bidang biologi. Oh, bagi dari mulai dari SD kakak udah tertarik dengan sains, tumbuhan bahkan itu pengalaman SD kakak. Kalau misalnya SMP, pengalaman kakak? Nah, kalau SMP tuh kebetulan kan aku dapat juri biologi, juri IPA ya. Aku dapat guru IPA yang itu kan fokusnya ke biologi gitu kan. Jadi dari materi-materi yang dia sampaikan itu bikin aku makin tertarik untuk mendalami ke biologi. Kalau dengan biologi kakak ini suka ke biologi ya? Iya. Mbak, itu kakak SMP kan? SMP kakak lebih suka pelajaran tentang kita. Kalau misalnya SMA-nya, atau apakah sama atau bakal kakak lanjutin ke IPA-nya atau di? Iya, karena waktu SMP kan aku dapat guru biologi yang guru IPA yang Yang menyenangkan itu yang bisa buat tambah. ya yang bikin aku gitu. Jadi waktu SMP tuh aku dapat kan waktu SMP kan aku dapat guru apa yang bikin aku pakai kita bisa ya mata pelajaran biologi. Ya. Nah, jadi waktu SMP juga aku ngambil IPA. Jadi dari SMA tuh ketertarikan dengan biologi itu makin berkembang lagi tuh. Nah, aku itu ikut
ya, semacam swab seperti itu gitu. Swab gitu. Kalau kayak gitu. Baik, terus coba nggak dari SD hak lingkungan tumbuhan, nah SMP juga bahkan hak suka IPA, hingga SMA. Misalkan di jurusan di biologi ya, biologi. Nah, saya ingin mendengarkan nih, Kakak dapat informasi tentang biologi atau peminatan kakak biologi itu dari siapa, Pak? Dari siapa? Kalau aku banyak nanya-nanya kan, karena kan aku di satu itu karena dengan postingan itu tentang ya lokasi normal mereka, penelitian semacam itu tuh aku suka nanya-nanya mereka kayak gimana kak itu waktu aja bisa itu terus juga dapat informasi dari dosen gitu terus juga kebetulan aku ikut organisasi di kampus yang fokusnya itu ke penelitian. Enggak, peminatan peminatan saya sebenarnya Pak, kalau gini peminatan kakak yang lebih kakak sukai, kakak minati untuk dalam diri kakak sendiri nih, terutama tentang karir kakak yang kakak cita-citakan. Nah, kalau di biologi itu aku rencananya tuh mau ambil fokus ke bakal pemilihan itu tentang kemudian intensitas suatu zat ya anak Oh, zat suatu zat antara tumbuhan. Nah, bagus tuh. Kalau kak sudah mencari tahu informasi, menggali informasi tentang karir kakak yang kakak cita-citakan. Tadi kan kita sudah mengetahui, kita juga pernah dengar, sudah mendengarkan kamu di biologi memilih peminatan toksikologi tumbuhan. Nah, kalau menurut kamu tentang keputusan karirmu, apakah itu kamu sudah menentukan pilihan yang tepat atau gimana ya? Atau kamu menentukan peminatan itu ada pilihan lain atau tidak tuh? itu sih udah udah mantep banget nih mau ambil toksikologi bukan karena apalagi kan kan aku juga sempat ikut penelitian kayak KM atas dan itu yang fokusnya juga ke arah situ gitu jadi Mantap ya tentang peminatan kamu itu bakal jadi aku udah mantep banget ya mau ngambil ke toksikologi bukan lagi dari SD SMP SMA kan aku memang udah pengennya itu biologi apalagi tumbuhan gitu kan tapi tumbuhan itu aku mau ngambil fokusnya itu di toksikologi tumbuhannya toksikologi tuh. Kalau menurut kamu belajar dari orang nggak? Misalnya kamu belajar dari orang lain tentang pengalamannya, atau kamu kan, tadi kan kita menanya nih ke Kati, ke dosen gitu kan. Kamu tentang tanya kayak, psikologi itu apa ya? Kayak gitu, psikologi temuan itu apa ya? Pengalaman dari dosen. jadi kami ada mata kuliah toksikologi. Nah, jadi waktu mata kuliah toksikologi itu kami meng- meneliti tentang itu kan tentang toksisitas suatu zat terhadap subjek apa gitu. Nah, terus juga aku sering lihat cutting yang penelitiannya ke situ gitu. Jadi aku kayak tertarik wah ternyata toksikologi tumbuhan itu menarik ya materinya. Akhirnya aku terus Nah, dari cerita tadi kan, berarti kamu semakin mantep nih. Nah, kamu udah peminatan kamu di topologi tumbuhan. Kalau sekarang nih, menurut kamu dari keputusan karir kamu ini udah makin mantep belum? Atau gitu? udah mantep banget sih udah yakin banget deh ini mau ke toksikologi. Kalau udah yakin kan, toksikologi tuh. Nah, dengan peminatan kamu biologi toksikologi tumbuhan, bagaimana kalau hal diimplementasikan dalam dunia kerja, di dalam dunia kerja? Apakah kamu udah tahu nih kondisinya itu gimana? Ya, aku udah teristirahat sih, karena tadi kok toksikologi itu kan banyak sih di ke kegiatan itu kebanyakan itu juga ya laboratorium untuk penelitian, sampel-sampel. Nah, eh, aku rencananya nanti itu tentang laboratorium yang bisa itu kok toksikologi kebutuhan. Jadi kamu ini mantan di laboratorium yang fokusnya ke psikologi tumbuhan. Jadi pemahaman kamu sudah bagus nih untuk jenjang kamu ke karir kamu di fakultas ini. Nah, di kita tadi sudah pemahaman kamu udah bagus tentang kondisi pekerjaan dari peminatan biologi toksikologi tumbuhan. Nah, kalau menurut kamu pekerjaan yang spesifik itu kamu udah tahu belum detailnya gimana? Iya, karena kan
Iya, karena kan aku kan kerja ya di sebentar kating-kating itu magang gitu. Dan dia macam dinas lingkungan hidup. Nah, dinas lingkungan hidup itu dia gratis juga. Kalau saya itu kok bisa juga, mereka juga juga paham. Ya, nah jadi di dinas lingkungan hidup itu mereka juga kan COVID-nya itu kan betul. Nah, karena aku lihat dari cara petanya lah kalau enggak, sih aku ada gambaran yang mau ke luar tanahnya karena itu apalagi kalau toko info itu kan baiknya itu penelitian laboratorium kan itu kan itu lihat di dinas dinas itu eh, eh, ada laboratoriumnya untuk penelitian tentang. Tapi kamu tidak mengetahui bagaimana setting pekerjaan yang di sana. Nah, jadi tadi kan saya sudah mendengarkan tentang pemahaman kamu tentang pekerjaan, karir dari peminatan biologi, toksikologi tumbuhan. Bagaimana detailnya pekerjaannya itu dan kondisinya. Nah, sekarang kita berbicara tentang realita aja nih ya. Di realita itu kan pasti di setiap pekerjaan itu kita pasti tahu dalam diri kita kekuatan dan kelemahan kita. Nah, kalau menurut kamu apa kekuatan dan kelemahan kamu? Nah, kalau di bidang biologi apalagi di toksikologi tumbuhan itu kan penelitiannya itu kan banyak di laboratorium kan. Nah, tentunya kalau di laboratorium itu kita harus laten dan perfeksionis gitu karena satu kesalahan kecil aja itu bisa berefek ke hasil sampelnya nanti gitu kan. Terus kalau misalnya untuk bisa kalau jadi nah aku itu percaya diri nih kalau di dalam hal-hal seperti itu gitu. Tapi kalau bicara tentang kelemahan, aku tuh bisa dibilang kurang nih relasi untuk di bidang itu gitu. Jadi bagiku sendiri kayak ya Dia pengen jadi aku mengatasinya itu dengan aku ikut organisasi yang menurutku itu bisa membantuku menambah relasi gitu. Oke, baik. Berarti kamu sudah tahu nih kalau kamu sudah punya kelemahan tadi dengan relasi, kamu bisa mengatasinya dengan cara mulai ikut organisasi, biar menambah relasi dan bisa membantu kamu di karir ini. Nah, kalau saya tadi bicara tentang faktor pendukung dan faktor penghambatnya, saya bicara tentang faktor pendukungnya itu. Faktor pendukungnya apa saja? Jadi saya juga mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan kamu dan serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Dan menurut kamu kalau di dunia pekerjaan ini, orientasi pekerjaan menurut kamu itu gimana nih? Orientasi pekerjaan nanti. Oke, aku tuh udah serius banget nih yang kayaknya di toksikologi lingkungan kan. Jadi aku ikut eh organisasi, aku ikut penelitian, aku ikut TKM, dan itu biar itu persiapan aku nantinya buat masuk ke bidang kerja gitu. Lagi aku tahu bahwa penelitian itu aku nggak mau penelitianku hanya berakhir di aku aja, tapi aku mau penelitian itu bakal berefek ke banyak orang gitu. Oke, baik, untuk penelitian kamu yang sudah kamu buat itu akan bermanfaat bagi orang banyak. Wah, berarti kamu sudah hebat banget ini. Kamu sudah tahu sikap politiknya, sudah tahu keputusannya, kamu juga udah tahu eh, faktor pendukung, latar belakangnya. Jadi kamu juga bisa berani sikap positifnya kamu. Oh, yaudah, aku bangga sama kamu dari cerita tadi kita sharing dari penasaran kamu. Jadi penasaran waktu kecil ngikut ayah, memancing dari cacing dan kamu juga suka berkebun. Eh, aku yakin kamu pasti bisa menentukan arah dan kamu bisa memutuskan arah karir kamu yang lebih jelas lagi. Dan semoga apa yang kamu cita-citakan itu akan terwujud dengan hasil yang maksimal. Terima kasih Wilda atas sharingnya pada Afyahan. Terima kasih juga ya Kak sharing itu. Jadi dari obrolan itu jadi bikin aku makin masuk ya di bidang toksikologi itu sebenarnya. Terima kasih Wilda. Terima kasih sudah menonton video kami. Thanks for watching. Bye-bye.